Ibu dan Bapak Guru, pada era Merdeka Mengajar, seorang pendidik berperan sangat besar dalam merancang proses pembelajaran yang diawali dari pemahaman mendalam terhadap capaian pembelajaran atau CP. Kemendikbudristek hanya menetapkan CP yang berisi tujuan akhir dan waktu tempuh per fase. Sedangkan satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Pada video ini, kita akan mencoba memahami CP mata pelajaran produksi dan siaran program radio atau PSPR di fase F, yaitu kelas 11 dan 12 untuk program 3 tahun. Untuk dapat memahami CP, pendidik perlu membaca dokumen CP secara utuh, mulai dari rasional, tujuan, karakteristik mata pelajaran, hingga capaian per fase. Mari kita mulai dengan tahap pertama, yaitu memahami rasional atau alasan mengapa peserta didik perlu mempelajari mata pelajaran ini. Rasional ini menunjukkan bahwa mata pelajaran PSPR menjadi penting untuk dipelajari, karena dalam proses memproduksi program siaran radio, peserta didik dapat mengasah kreativitas, estetika, serta sensitivitas terhadap perubahan fenomena yang berkembang di masyarakat. Selain itu, peserta didik juga dapat mengembangkan imajinasinya untuk menangkap fenomena yang berkembang di masyarakat dalam mengolah media audiovisual kreatif dan estetis. Mata pelajaran ini juga menjadi landasan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik untuk terjun ke masyarakat. Karena dalam pembelajarannya, mereka didorong untuk menemukan fakta, membangun konsep, melakukan eksplorasi, dan membangun nilai secara mandiri. Tidak hanya kompetensi teknis yang dikembangkan dalam mata pelajaran PSPR, tetapi juga elemen profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran PSPR dapat dipelajari secara mandiri maupun berkolaborasi untuk menumbuhkan semangat gotong royong. Mata pelajaran PSPR juga mendorong peserta didik untuk memproduksi program siaran radio yang memerlukan kreativitas berlandaskan kebebasan pikir, yang juga memerlukan nalar kritis agar kreativitas tidak melanggar hukum dan norma sosial masyarakat. Program dan siaran radio menembus ruang global sehingga peserta didik memerlukan wawasan kebinekaan global. Selain itu, pendidik pun akan menyisipkan nilai keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia terhadap manusia dan alam pada setiap proses pembelajaran di kelas. Setelah memahami rasional, mari kita memahami tujuan CP mata pelajaran PSPR di fase F. Pada tahap ini, kita akan mencari tahu kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai pada akhir fase CP. Ibu dan Bapak dapat mencoba untuk mencari kata kerja operasional dalam kalimat-kalimat ini. Dengan begitu, Ibu dan Bapak akan lebih mudah mengetahui kompetensi apa saja yang ingin dicapai, seperti mengatur dan melaksanakan. Selanjutnya tahap ketiga, yaitu memahami karakteristik. Ibu dan Bapak Guru, mata pelajaran PSPR memiliki karakteristik yang dekat dengan kemajuan teknologi komunikasi, broadcasting, dan tren yang berkembang di masyarakat, yang akan berpengaruh pada konten program yang diproduksi maupun teknologi yang digunakan. Dari cuplikan tersebut terlihat bahwa mata pelajaran ini membutuhkan keluasan dan adaptasi terhadap perkembangan kehidupan masyarakat yang pesat. Maka dari itu, pendidik juga perlu terus memperbaharui wawasan dan keilmuannya serta keterampilan dan perkembangan broadcasting. Karakteristik lainnya ialah pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan berbagai model pembelajaran, yaitu teaching factory, discovery learning, problem-based learning, inquiry learning, group learning, atau metode lainnya yang menyenangkan dan menumbuhkan kemandirian serta kreativitas peserta didik. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada dokumen CP bahwa setiap elemen pada capaian pembelajaran ini juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Tahap yang terakhir, yaitu mempelajari CP di fase F. Pada tahap ini, pendidik dapat mencari tahu kompetensi apa yang akan dipelajari di fase ini,
kata-kata kunci apa yang penting dalam CP? Dalam memahami capaian pembelajaran, kita harus memperhatikan kompetensi serta lingkup materi yang harus dicapai di akhir fase. Berikut cuplikan CP keseluruhan PSPR di fase F. Dalam rumusan CP, terlihat bahwa kompetensi yang ditekankan adalah mendapatkan pengetahuan dan praktik pada lingkup materi program keahlian produksi dan siaran program radio. Kompetensi tersebut dibangun selama pembelajaran fase F agar dapat menghasilkan produk penyiaran atau on-air, digital online, serta kegiatan off-air sesuai tuntutan dunia kerja. Nah, untuk lebih rinci, kita dapat melihat CP pada setiap elemen. Mari kita lihat salah satu elemen pada CP fase F ini, yaitu elemen manajemen siaran auditif. Ibu dan Bapak dapat mempelajari CP per elemen yang sedang diampu dengan menandai kata-kata kunci yang memuat kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari. Pada elemen pertama, jelas terlihat bahwasannya CP ini mencakup kompetensi memahami dan praktik dengan ruang lingkup dasar manajemen siaran auditif, target pendengar, format dan pola siaran, desain produksi atau rencana produksi, dasar penelitian pendengar, pola acara, dan rundown siaran. Selain itu, terdapat kompetensi pengelolaan untuk lingkup materi siaran berbagai program auditif dengan mempertimbangkan tren yang berkembang, kompleks dan kreatif, serta administrasi siaran. Kompetensi terakhir pada elemen ini ialah mengevaluasi dengan lingkup materi program serta bidang dan level pekerjaan program staff, traffic staff, dan radio content producer assistant. Langkah tersebut dilakukan untuk seluruh elemen CP mata pelajaran PSPR, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Setelah membaca CP, Ibu dan Bapak Guru dapat lebih memahami kompetensi yang akan dipelajari peserta didik pada setiap elemen, maupun keseluruhan mata pelajaran PSPR. Pada saat menganalisis, Ibu dan Bapak Guru juga harus membuat catatan atau mengidentifikasi kompetensi prasyarat sebelum peserta didik melaksanakan pembelajaran. Sebagai tambahan, pendidik juga sudah harus memikirkan tindakan yang akan dilakukan bila peserta didik belum menguasai kompetensi prasyarat tersebut. Ibu dan Bapak Guru harus mengetahui bahwa CP mata pelajaran konsentrasi PSPR adalah gabungan dari beberapa mata pelajaran pada dokumen kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu, dalam menelaah CP mata pelajaran ini, Ibu dan Bapak perlu berkolaborasi dengan para guru di fase dan mata pelajaran yang sama, agar terjadi kepaduan materi pembelajaran antar elemen CP yang dapat lebih terpusat pada peserta didik. Itulah cara yang dapat Ibu dan Bapak lakukan untuk dapat memahami CP dengan lebih baik. Jangan lupa, pertama, pahami rasionalnya. Kedua, kenali tujuannya. Ketiga, pelajari karakteristiknya. Dan keempat, dalami capaian pembelajaran secara keseluruhan dan per elemen. Perlu diingat ya Ibu dan Bapak Guru, bahwa contoh ini juga bisa diterapkan pada mata pelajaran lain, karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Belajar melalui platform Merdeka Mengajar menghasilkan guru dan siswa yang hebat. Demikian pemaparan, semoga bermanfaat.